lagi. Kali ini ketemu di video barang murah berfaedah versi 2. Nah, ini barang apa aja ya yang aku beli dan aku suka. Nah, teman-teman bisa simak. Nah, pertama-tama aku mau bahas botol ini. Nah, bagi teman-teman yang suka beli saus curah, jadi yang kemasan pouch, ya ini sangat penting ya. Buat aku, kehadiran botol ini bikin rapi dapur. Jadi buat teman-teman yang mau dapurnya rapi, suka beli barang yang ekonomis versi kemasan pouch, ini kudu punya ya hukumnya. Karena semua yang dari kemasan pouch bisa dipindah ke sini. Nah, untuk minyak seperti ini aku suka wadahin minyak ya di sini. Ini kalau buat memasak jelas meringankan tugas ya. Karena apa? Botolnya kan tidak terlalu besar. Jadi kita bisa taruh minyak secukupnya. Jadi kita bisa tuang dengan leluasa. Nggak usah pakai botol segede gaban ya. Nah, ini sangat membantu ya. Semua sausku yang aku beli curah atau kemasan besar selalu aku pindah ke wadah seperti ini. Nah, ini ada 2 kemasan ya. Untuk mereknya sendiri adalah merek Asvita. Nah, ini nanti aku kasih link ya di mana aku beli. Untuk tulisannya sih aku kasih sendiri ya tulisannya supaya nggak ketukar-tukar. Tapi bagi teman-teman yang nggak terlalu pakai banyak saus, seandainya seperti kecap manis dan juga minyak goreng, nah itu kan jelas bisa dibedakan dari warnanya ya. Tapi untuk dapurku banyak saus berwarna gelap, jadi aku kudu kasih tulisan ya biar nggak salah ambil. Nah, seperti ini ada 2 ukuran. Ini yang aku ambil ini yang ukuran agak besar ya di tokonya. Ini adalah ukuran 525 ml. Kalau yang kecil juga ada, aku juga pakai. Nah, itu ukuran 400 ml. Untuk warnanya sendiri ada warna putih seperti ini, ada warna merah dan juga kuning. Nah, jadi teman-teman sesuaikan selera ya memilihnya. Nah, untuk barang berikutnya, ini juga wadah yang lucu-lucu ya menurut aku. Nah, ini sangat berguna juga, terutama ini ada bawaan sendok di dalamnya. Jadi, kalau dibuka seperti ini. Nah, sendoknya sudah menyatu dengan botolnya. Nah, ini memang waktu datang, ini tidak langsung terpasang seperti ini ya. Nah, ini waktu datang itu sudah terlepas ini. Kita harus pasang sendiri untuk sendoknya, ini bisa dilepas. Jadi nanti kalau dicuci mudah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada fiber cream menempel ya. Nah, untuk kepalanya bisa dilepas juga seperti ini. Nah, memudahkan untuk mencuci. Aku suka ya wadah ini, nggak terlalu mahal. Ini aku memang nggak beli di toko langgananku karena waktu itu sekalian aku beli barang lain ya. Nah, tapi di toko langgananku juga ada, aku kasih linknya ya, lebih murah lagi. Nah, ini ada 3 varian ya. Ada yang untuk sendok. Nah, seperti ini aku beli yang sendok. Ada juga yang batangnya ini isinya kuas. Nah, lalu ada lagi yang modelnya seperti tongkat madu ya. Nah, itu untuk madu ada lagi. Harganya memang lebih mahal. Untuk yang bentuk sendok harganya sekitar 8.400. Tapi untuk yang kuas harganya lebih mahal ya, sekitar 9.390. Nah, untuk yang madu aku karena nggak nemu, jadi aku nggak tahu harganya. Mungkin sudah habis ya, sold out. Nah, ini aku bilang sangat bermanfaat, juga bikin cantik dapur ya. Bayangkan aja dijejer-jejer aneka warna. Nah, seperti ini. Ini aku isi fiber cream dan juga kaldu ayam bubuk. Barang berikutnya ini adalah saringan wastafel. Nah, kita bisa letakkan di ujung wastafel. Ini untuk ukuran wastafelku, dia bisa nangkring dengan indahnya ya. Tapi kan wastafel orang itu kan beda-beda bentuknya. Nah, sesuaikan dengan wastafel masing-masing ya. Kalau di aku sangat cocok ini. Jadi bisa menumpang di bagian besinya, sedangkan ini penguncinya bisa juga menempel di bagian besi ujungnya. Nah, ini pas banget ditaruh di wastafelku. Moga-moga di wastafel teman-teman juga cocok ya. Ini fungsinya selain untuk menyaring air,
yang ada di alat cuci seperti spons. Nah, spons ini kalau tidak ditiriskan biasanya akan bau ya. Karena kalau terendam lalu ada kotoran, biasanya ada bakteri, lalu akhirnya timbul bau. Nah, jika ditiriskan seperti ini menghindari timbulnya bakteri ya, karena bakteri itu suka di benda-benda yang lembab. Nah, seperti ini fungsinya yang nomor 1. Lalu fungsi lainnya, dia bisa menyaring kotoran dari alat makan yang kita akan cuci. Jadi seandainya ada piring, lalu ada kotoran sisa nasi, sisa sayur, dan sebagainya, kita bisa siram dengan sedikit air dulu, lalu kotorannya kita bisa tuang di sini. Jadi istilahnya seperti saringan kotoran ya. Semua akan tersaring, kecuali yang lebih kecil dari lubangnya ini ya, pasti bisa lolos. Tapi kan lumayan ya, ini lubangnya kecil-kecil, jadi kotoran besar-besar tidak mungkin nanti akhirnya membuntu saluran air. Nah, ini sangat berfungsi ya, 2 fungsinya. Silakan teman-teman gunakan sesuai fungsinya masing-masing ya. Kalau aku gunakan sebagai penyaring kotoran, bukan untuk meletakkan alat cuci ini. Untuk item berikutnya, nah ini aku yang naksir dari kapan hari ya. Ini adalah wadah untuk diletakkan baik di rak dapur, mau di kulkas, pokoknya alat penyimpanan yang serbaguna ya. Bentuknya juga cakep. Nah, seperti ini. Kita bisa simpan tepung atau apapun ya. Tutupnya lumayan rapat. Untuk cairan aku sendiri belum coba ya, semoga tidak bocor. Tapi ada baiknya untuk menaruh benda padat saja, jangan cair ya. Karena ini lumayan bagus. Seandainya kalau ditaruhin benda cair, usahakan ya juga tidak digoyang-goyang ya. Ini kapasitasnya lumayan ya. Untuk harga sekitar 18.999. Nah, ini harganya ganjil banget ya. Nah, ini cukup sepadan ya, mengingat bentuknya juga lucu. Nah, lalu juga kekinian ya modelnya, jadi nggak model jadul. Ini bisa ditumpuk seperti ini jika ditutup, lalu jika tidak digunakan kita bisa buka, lalu ditutup. Nah, ditumpuk seperti ini, jadi menghemat tempat kan saat menyimpan. Kalau seandainya mau dipakai pun dia juga menghemat tempat karena bisa disusun dengan pas. Nah, kita bisa letakkan di kulkas ya, jadi kulkasnya rapi. Nah, barang berikut ini walaupun kecil, ini gunanya atau fungsinya sangat besar ya. Ini bagi teman-teman yang kontrak atau ngekos, kan biasanya nggak mau ya merusak tembok. Kalau untuk menggantung sesuatu, biasanya kalau menggunakan paku nanti kan harus membalikan seperti semula ya. Jadi harus main dempul dan sebagainya. Kalau pakai ini tidak merusak tembok. Ini cara penggunaannya. Ini kan satu pasang ya. Jadi ini bisa mengait di sini. Ini kita tempel di temboknya dan ini kita tempel di benda yang akan kita tempel di tembok. Untuk berat benda yang bisa ditempel di tembok ini sesuaikan sendiri ya, yang pasti jangan terlalu berat. Jikalau berat ya kita bisa gunakan 2 ya. Kalau ini kan satu pasang, kita bisa gunakan 2, jadi daya supportnya lebih besar. Nah, untuk bentuknya ini memang sepasang ya, jadi satu saling mengait. Ini bisa kita tempelkan, ini seperti stiker. Nah, lalu saat menempel pun dia tidak mengganggu pemandangan karena dia transparan. Nah, aku senangnya gitu ya, ini bisa berfungsi banget. Aku pakai ini untuk menempelkan cermin kecil di kamar mandi. Karena kamar mandiku kecil, nggak bisa nempel kaca yang terlalu besar. Kacanya juga aku nggak mau ngebor-ngebor di dinding ya. Jadi aku pakai ini. Lumayan, kalau di dapur bisa fungsi untuk menempel semua alat dapur yang bisa digantung ya. Nah, jadi ini sangat berfungsi. Lagian murah, harganya cuma 3.575 per pasangnya ini. Untuk barang berikutnya, nah ini yang aku
fungsikan macam-macam ya kalau di dapur. Bisa untuk tatakan panas. Jadi kalau kita meletakkan sesuatu yang panas-panas ya seperti panci atau cake dan lain sebagainya. Nah, pokoknya semua yang panas bisa diletakkan di sini jadi tidak merusak meja. Seandainya meja terbuat dari kayu dan sebagainya ya. Lalu ini bahannya ditulis mestinya bahannya stainless steel ya. Tapi ini bukan stainless steel, ini lebih mirip seperti aluminium. Entah aku yang salah atau ini memang stainless steel yang grade-nya rendah ya. Jadi nggak terlalu bagus, nggak mengkilap banget. Ini bisa kita pakai juga untuk mengukus ya. Jadi kalau kita punya wajan, nggak punya kukusan, ini kita bisa gunakan. Jadi wajan seperti ini ya, yang cekung, kita bisa tumpangkan. Nah, jadi air itu berada di bawahnya, kita bisa letakkan wadah yang apa yang mau kita kukus ya, lalu kita gunakan tutupnya wajan. Nah, seperti itu. Barang berikutnya ini adalah tatakan silikon untuk barang panas ya. Kalau bilang ini kan biasa aja. Nah, memang biasa aja. Jadi teman-teman bebas ya mau beli model apa aja. Kebetulan aku beli di toko ini banyak barang, jadi ini aku beli karena selain untuk penahan panas, jadi seperti ini ya sama fungsinya untuk tatakan panas. Cuman dia keunggulannya kan tidak gampang geser karena ini dari silikon. Jadi kalau kita taruh wadah dari kaca atau dari panci yang besar ya, enamel atau apa, dia nggak gampang geser. Nah, selain itu fungsinya apa? Selain untuk tatakan. Kalau aku kadang ya, ini nggak berlaku untuk semua orang ya. Kalau ada dua seperti ini fungsinya bisa untuk cempal. Kan ini tahan panas, jadi bisa juga digunakan untuk cempal. Jadi aku taruh ini di dapur biasanya digunakan untuk dua. Kalau nggak tatakan panas, ya untuk cempal. Lalu cempalnya ini kan nggak mudah kotor ya, jadi kalau kotor pun gampang dicuci dibanding dengan cempal dari kain. Nah, seperti itu. Barang berikutnya, ini kalau aku bilang ya, ada saatnya sangat berfungsi atau sangat berguna, ada saatnya tidak. Buat teman-teman yang tidak suka mencacah bawang putih menggunakan pisau dan talenan, alat ini rasanya sangat berguna ya. Tapi buat aku, kadang kalau aku sudah mengeluarkan talenan dan pisau, aku tidak butuh barang ini. Tapi kalau aku nggak pakai pisau dan talenan, aku pakai barang ini ya, karena mencucinya jelas lebih mudah daripada mencuci talenan dan pisau. Nah, ini adalah alat penghancur bawang putih. Kita bisa letakkan bawang putih di sini, lalu kita tinggal tekan aja. Nah, ini alat yang sudah umum ya, difungsikan. Nah, seperti ini. Kita bisa lepas saringannya, jadi kita bisa mudah mencucinya ya. Selama aku pakai, barang ini bagus ya, tidak berkarat, walaupun harganya murah. Ini sekitar 14.149. Harganya sangat aneh ya, tapi memang sangat berfungsi. Nah, seperti ini teman-teman bisa menghancurkan selain bawang putih, apapun yang teksturnya mirip bawang putih ya, jadi jangan yang pala dihancurkan pakai ini ya nggak bisa. Jadi fungsikan untuk menghancurkan yang teksturnya mirip bawang putih. Nah, bagi aku ini sangat berguna jika aku tidak pakai talenan dan pisau. Untuk barang selanjutnya ini teman-teman mungkin sudah bilang sebelumnya, apaan sih ini kan sudah barang jadul dari zaman bahula. Banyak yang menemukan ini di pasar-pasar ya, baik di minimarket dan sebagainya. Nah, aku kenapa masukkan ke daftar barang berfaedah ini? Karena ini barang yang harus punya atau wajib hukumnya punya di dapur ya. Ini fungsinya sangat banyak. Teman-teman yang bisa lihat videoku kentang kres kilat, nah pernah lihat kan aku membersihkan kentang menggunakan sabut besi ini. Sabut besi ini jika digosokkan di kentang lebih keras lagi, dia bisa mengupas kulit kentang dengan sangat tipis ya. Tapi memang butuh lebih ekstra tenaga ya dari sekedar menggosok menghilangkan tanah-tanah yang menempel di kentang.
Nah, ini fungsinya selain untuk membersihkan pantat alat masak yang gosong, ini bisa juga membersihkan keramik. Jadi tembok-tembok yang keramik yang ada di dapur ya, kita bisa bersihkan pakai ini. Lalu untuk wastafel dari stainless steel, kita bisa juga bersihkan pakai ini. Jadi semua itu serbaguna. Plastik-plastik pun yang ada noda membandel, kadang aku pakai ini ya. Asalkan plastiknya itu memungkinkan untuk digosok dan tidak rusak. Nah, jadi ini alat yang sangat-sangat berguna bagi aku. Makanya aku rekomendasikan ya, kalau seandainya teman-teman ada yang belum punya, belilah. Barang berikutnya ini adalah barang kesayanganku ya. Nah, ini barang kekinian yang harus punya ya di dapur. Ini adalah lap microfiber. Nah, lap microfiber ini daya serapnya lumayan sangat tinggi ya. Jadi kalau aku pergunakan mengelap barang-barang yang sudah dicuci itu mudah kering. Memang dia daya serapnya tidak setinggi Kanebo ya. Tapi ini bisa digunakan untuk mengeringkan apa yang sudah kita cuci itu dengan cepat. Nah, aku biasa gunakan untuk itu. Teman-teman bisa gunakan untuk mengelap meja atau apapun. Dia daya serapnya lumayan tinggi ya, mirip seperti handuk. Nah, jadi kita bayangkan kalau handuk itu menyerap cairan itu bagaimana. Tapi ini adalah handuk yang lembut, jadi dipegang itu nyaman ya. Ini bentuknya yang kecil ini memang sangat-sangat kecil, tapi ini mudah sekali ya untuk mencuci. Dibanding kita menggunakan lap-lap yang biasa, daya serapnya rendah, sama aja mudah bau ya. Kalau ini nggak terlalu mudah bau, entah mengapa. Nah, ini kita bisa gunakan untuk melap segala macam permukaan. Aku sih untuk piring makan dan alat dapur yang sudah aku cuci saja, aku lap menggunakan ini. Ini ada versi besarnya ya, bisa untuk mengelap tangan sesudah cuci tangan. Nah, seperti ini. Harganya sangat murah lagi. Ini yang kecil ini cuma Rp1.549. Bayangkan ya, sangat murah. Lalu mencucinya mudah, perawatannya sangat mudah. Nah, ini yang besar memang agak lebih mahal, tapi kan memang agak lebih cakep ya. Ada tempat untuk menggantungnya lagi. Nah, ini ada cantolannya. Nah, seperti ini. Rata-rata memang baliknya ini abu-abu ya. Nah, pokoknya ada dua warna. Entah ini. Nah, ini ternyata tidak dua dijadikan satu ya, tapi memang satu kain. Jadi baliknya ini abu-abu, baliknya selalu berwarna terang. Nah, ini sekitar 6.598. Ukurannya pun ya lumayan besar. Ini aku beli yang 30 x 30. Ada lagi yang 30 x 40, harganya sekitar 8.000 sekian. Sampai di sini video barang murah berfaedah versi aku seri 2. Buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Nantikan seri-seri barang murah berfaedah berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye!